92,9 FM Mix Radio, the best mix of music. Dan sekarang kita langsung ke Kang Agus nih. Kang Agus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Gimana ramen, aren ramen? Ini kebalik-balik, soalnya depannya biasanya suka nyebutin ramen dulu gitu. Ya, sama aja lah. Sama aja ya? Ya, Oke, aren ramen gitu ya? Aren ramen. Aren ramen, Ya. keren banget loh. Ini familiar banget. Nama aren sendiri mungkin banyak yang belum tahu ya. Masa sih? Soalnya kan aren ramen tuh istilahnya apa sih, dari kata apa gitu. Padahal kalau artinya aren ramen itu cuman apa ya, nama ini aja sih. Nama saya sama istri saya sendiri. Oh, jadi nama singkatan nih, romantis pisan. Iya. Aku pikir ramen aren tuh kayak dari nama apa gitu, gula dari- aren gitu. Bukan ya ternyata. Bukan. Berarti kalau misalnya bisa ditebak, aren itu adalah Agus dan Reni. jadi secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa ini adalah usaha bersama dengan istri iya, gitu. usaha sama bareng sama istri. Ini aren ramen itu udah familiar banget loh. Bangga nggak sih? Alhamdulillah. Bangga. Iya. Emang sudah merasa di titik pencapaian keinginan selama ini nggak? Buat selama ini belum sih ya. Cuman Belum. namanya usaha pasti ada inilah, nggak mulus terus gitu kan. Ada ramenya juga, ada donnya juga, apalagi setelah PPKM kemarin ya masih bisa bertahan seperti sekarang aja udah alhamdulillah. Gitu. Ya. Kita ngobrolin dulu nih. Itu gimana ceritanya sampai punya keidean? Oke deh, kita bikin aren ramen gitu. Dulunya sih ngelihat yang lain usaha juga, usaha ramen. Ada kebetulan dekat di wilayah saya gitu. Saya kan udah punya anak 3. Anak saya yang pertama itu hobinya jajan itu gitu. Suka jajan ramen gitu ya. Berhubung basicnya saya suka masak, ya dipelajari lah makanan seperti itu. Saya pelajari, ya alhamdulillah jadi. Cuman ya nggak semulus yang dikira. Jadi kita jual laku enggak gitu. Malahan saya sempet sampai 6 sampai 8 bulan itu nggak laku. Oh, 6 sampai 8 bulan. Nggak laku. Soalnya kan dulu bikin apa ya? Bikin rasa itu nggak langsung plek jadi. Nggak langsung plek jadi. Jadi masih satu-satu. Jadi kalau misalkan ada yang pesen 10 orang, pasti beda-beda rasanya gitu. Oh iya, karena mungkin itu jam terbang jatuhnya biasanya jadi, kan kalau yang kayak gitu. Jadi rasanya belum pas gitu. Ya akhirnya kesini dipelajarin alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu awal-awal berarti tahun berapa sih, Kang? Tahun 2016-an lah. Tahun 2016. 2016. Oke. Kalau nggak salah tahun 2016 ramen itu memang lagi happening banget Ya, ya. lagi rame banget. Lagi rame banget. Akhirnya ikutan. Apa karena memang sebelumnya kalau misalnya ada yang lagi happening apa terus ikut juga gitu? Atau baru si ramen ini gitu? Kebetulan sebelum ramen itu juga saya emang basicnya jualan makanan sama istri. Jadi kalau misalkan ada yang rame, kita cobain, kita jajan gitu. Kita jajan, kita pelajarin, ya udah kita jualan gitu. Dulu sebelum ramen itu saya jualan yang lagi rame itu es Shanghai. Oh, es Shanghai. Es Shanghai dulu sampai saya punya gerobak 2. Sampai punya gerobak 2, ya sama istri juga gitu ininya. Itu keliling sendiri atau pakai pegawai, pakai gerobak 2 itu? Jadi istri dibagi 2, maksudnya saya sama istri itu nungguin satu-satu. Tapi ada yang bantuin gitu. Terus saya pindah rumah. Ya kebetulan di rumah itu ada pekarangan sedikit lah. Emang cita-citanya saya juga waktu dulu kan sebelum jualan ini kan keliling dulu. Dia cita-cita tuh pengen deh punya usaha kecil-kecilan kita di rumah biar kita nggak kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah dapet ya, lokasinya lumayan. Ya mulai usaha dari situ, ramennya mulai jadi dari situ. Oke, tadi Kang Agus bilang katanya sebelum memutuskan sekarang stabil ya, udah keren nih aren ramen gitu. Ada. Sempat melakukan usaha-usaha yang lain. Memang sebenarnya jiwa usaha itu udah keluar dari kapan sih, Kang? Kan orang biasanya pengen cari aman ya. Saya pengen kerja aja deh biar ada pendapatan bulanan. Tapi kan kalau Kang Agus sendiri enggak, kalau saya mah pengen usaha. Kenapa nih? Dulu sih sempat kerja ke orang lain, cuman tapi maaf ya mungkin barangkali saya salah ngomong atau gimana gitu.
Saya ngikut sama orang. Logikanya gini, yang dulu saya pikirkan gitu ya, orang lain perekonomiannya seperti apa gitu. Saya ngikut sama dia gitu, misalkan gitu. Kalau misalkan terus-terusan ngikut kerja, saya berkembangnya kapan gitu. Nah, itu dia ya. Dan mulai dari situ saya belajar modal pinjam dulu itu kalau nggak salah 250.000. Di 2016 itu bukan, mulai usaha tuh 2013-an lah. 2013. Udah mulai. Dulu pertama jualan itu saya jualan lumpia basah. Mungkin tahun berapa ya lumpia basah di Cimahi ngetop. Saya tahun 2013 saya udah jualan. Udah jualan. Gitu. Berdua sama istri. Oh, jadi memang selalu dari awal itu niatnya usaha bareng terus sama istri gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Memang nggak gampang sih ya kalau kita punya usaha sendiri ya. Soalnya jatuhnya jadi satu pintu kan? Iya, yang namanya usaha itu unik lah, unik lah. Yang namanya unik ya kita harus emang tahu persis capeknya seperti apa gitu. Oh gitu, capek ya? Capeknya kayak gimana sih kalau usaha? Apalagi ini kan maksudnya usahanya tentang kuliner ya, tentang makanan. Ada resiko sudah tidak bisa digunakan gitu kan? Oh iya, kalau itu pasti ada lah. Namanya ya bisa dibilang limpahan pasti ada. Cuman kita juga bisa mensiasatinya lah gitu, biar namanya barang makanan yang kita jual terus nggak laku, gimana caranya besok masih bisa dipakai gitu. Pada awalnya itu akhirnya ketahuan siasatnya kan setelah jam terbang juga ya. Tadi sempat saya tuh jualan 6-8 bulan nggak laku. Terus itu gimana perasaannya? Itu kan modal pasti uang kebuang terus dong gitu. Gimana tuh Kang pada saat itu? Karena emang dulu saya nggak punya kerjaan yang lain. Terus banyak support juga sih dari teman-teman. Mulai rame-ramenya itu udah sekitar 6 bulan itu dulu dari sosial media itu sangat membantu. Oke. Jadi pada saat 8 bulan ke belakang itu belum mengikuti sosial media. Belum sosial media. Terus diajarin, disupport sama teman-teman juga. Kamu udah aja iklan kan mumpung iklan gratis. Yuk. Kebetulan ada komunitas juga yang namanya di Cimahi itu pasti yang orang Cimahi pasti tahu lah yang namanya Kuliner Cimahi gitu ya. Kuliner Cimahi yang ada di Facebook. Terus saya juga dikenalin di situ istilahnya mah kalau istilah kerennya branding di situ. Ya alhamdulillah setelah itu ya lumayan rame. Gitu. Sampai istilahnya kita mau yang datang juga kewalahan gitu. Waduh, ini paling seneng dah kalau jualan kewalahan, seneng nggak? Seneng dong. Awalnya ya emang senang, cuman resikonya gini, kadang yang namanya kuliner kan kalau saya kan bikin sendiri, makin banyak pelanggan yang datang, kita nggak bisa ngelayanin. Terus kadang-kadang dites juga bisa dirasa juga kalau misalkan kita buru-buru kan, kadang kan yang beli itu bisa dibilang 50% kesabarannya hilang. Benar. Satu terlalu lama. Terus ya namanya buru-buru pastilah gitu ya, yang namanya yang beli pengen buru-buru pasti. Jadi kita juga bukan mindsetnya, pikiran tuh yang datang aja belum kelayanin, apalagi yang ini gitu. Tapi sebenarnya bagus sih, ada plus minusnya. Karena kalau misalnya kita datang ke tempat yang memang waiting list, makin penasaran ya kan. Tapi kalau misalnya good listener ataupun sahabat 5 waktu ini pasti bakal balik lagi. Orang-orang kan misalnya waiting list nih, kalau baru coba kan kesal keburu kabur deh. Tapi kalau orang yang bisa bertahan pada saat waiting list, berarti itu pasti enak rasanya gitu ya Kang ya. Udah pada tahu belum? Pasti banyak yang udah tahu, tapi buat yang belum tahu nanti kalian juga bisa datangnya, nanti kita akan munculin alamatnya. Baik, kita bakal ngobrol lagi sama Kang Agus, owner dari Aren Ramen setelah yang berikut ini. FM Mix Radio, the best mix of music. Nah, good listener, kita balik lagi nih ngobrol sama Kang Agus, owner dari Aren Ramen. Kang, ini tadi setelah 8 bulan masuk ke media sosial, mengikuti komunitas gitu kan, langsung muncul lah di situ ya Kang ya, berkembang. Itu berarti dari tahun 2016 ramai dong Kang langsung setelah 8 bulan itu lewat. Yang ramainya tuh sekitar tahun 2017-2018. 2017-2018. Oke, ramai banget. Terus kok
Kenapa? Seolah-olah setelah 2017, 2018 udah gitu. Gimana? Dari 2018 tuh mulai standar, tapi alhamdulillah ya konsumen ada terus. Cuman pas mungkin semenjak adanya pandemi turun drastis. Ya, ini karena memang ke semua aspek ya Kang ya. Saya rasa semuanya aspek. Banyak teman juga sih yang istilahnya gulung tikar juga banyak. Oh gitu. Yang barang-barang usaha misalkan bukan ini ya, usaha yang lain gitu, tapi bisa dibilang bareng gitu ya, banyak yang gulung tikar. 92,9 FM Mix Radio, the best mix of music. Nah, good listener, kita balik lagi nih ngobrol sama Kang Agus, owner dari Aren Ramen. Kang, ini tadi setelah 8 bulan masuk ke media sosial, mengikuti komunitas gitu kan, langsung muncullah di situ ya Kang ya, berkembang. Itu berarti dari tahun 2016 ramai dong Kang langsung setelah 8 bulan itu lewat. Yang ramainya tuh sekitar tahun 2017-2018. Oke, ramai banget. Terus kok kenapa? Seolah-olah setelah 2017-2018 udah gitu. Gimana? Dari 2018 tuh mulai standar, tapi alhamdulillah ya konsumen ada terus. Cuman pas mungkin semenjak adanya pandemi turun drastis. Ya, ini karena memang ke semua aspek ya Kang ya. Saya rasa semuanya aspek. Banyak teman juga sih yang istilahnya gulung tikar juga banyak. Oh gitu. Yang barang-barang usaha misalkan bukan ini ya, usaha yang lain gitu, tapi bisa dibilang bareng gitu ya, banyak yang gulung tikar. Berarti ini masih bagus dong ya untuk Aren Ramen dengan masih bertahannya itu gitu kan? Ya alhamdulillah, emang kebantu sama ini juga sih, sama aplikasi juga. Kayak sekarang kan rame di GrabFood. Oke, jadi menggunakan marketplace juga. Iya. Oke. Itu ada di mana aja tuh kalau misalnya mau order sebelum datang langsung gitu? Ada di GoFood juga, ada di GrabFood juga. Cuman kalau di sekarang yang lagi rame Shopee ya. Kalau di Shopee belum muncul. Oh, belum muncul ya. Tapi insya Allah nanti secepatnya ada. Secepatnya ada ya. Tapi kalau misalnya sahabat lima waktu ataupun good listeners yang pengen datang langsung ke tempat ya, kayaknya lebih enak kalau misalnya kita datang langsung sih ya sebenarnya kan. Enak banget gitu, udah tinggal langsung makan aja gitu. Bisa langsung datang ke Jalan Bobojong nomor 125, itu depanan sama SMP 5 banget ya Kang ya? Iya, depanan. Kalau misalnya bingung-bingung, tapi sih sebenarnya nggak bakal bingung ya. Tetap bisa telepon juga ke 0877 2288 7423 gitu kan, seperti itu. Kan memang ini kan ada beberapa tempat ramen yang di Cimahi gitu ya Kang ya. Yang dari Akang yang jagoannya apa nih Kang? Atau apa sih yang beda dari Aren Ramen ini? Mungkin dibilang jagoannya hampir sama semua sih ya. Cuman yang dibedain mungkin dari kalau di ramen Aren sendiri itu kan di paket ya, ada yang dari mulai harga 15.000 sampai 33.000. Itu bedanya di porsinya aja sama di penyajian. Kalau yang istilahnya banyak yang base-nya itu yang disajiin sama katel itu. Iya. Oke, jadi memang penyajian juga mempengaruhi sih ya. Eye catching-nya mempengaruhi. Iya, memang harus ya. Jadi nggak cuma enak dilihat aja, tapi memang rasanya juga enak gitu ya Kang ya. Iya, alhamdulillah. Banyak sih yang bilang kayak gitu. Tapi ya namanya rasa lidah juga selera pasti beda-beda lah. Ya, itu dia. Itu kembali lagi ke cocok-cocokan gitu ya. Ibarat kalau misalnya kita ke dokter ya, padahal dokter bagus, ada buat saya emang nggak cocok gitu ya. Itu belum tentu sembuh kan. Kalau misalnya pangsa pasar nih kan, memang dari awal usaha sebenarnya pangsa pasarnya apa sih? Apakah karena dekat sekolahan jadi pangsa pasarnya anak sekolah gitu? Awal-awalnya sih gitu. Awal-awal segitu saya pertama buka itu targetnya ke anak-anak sekolah. Dulu ngejual pertama ya mulai ngenalin tuh di harga 10.000, tapi alhamdulillah sampai sekarang anak-anak lingkungan itu nggak ada. Nggak ada. Ya paling bisa dibilang jari lah. Soalnya emang karena kondisi sekarang gitu maksudnya. Terus ya mungkin karena anak-anak SMP juga dari segi keuangannya mungkin terbatas gitu. Ya bisa dibilang terlalu mahal atau gimana lah, saya kurang tahu. Cuman ya jadi akhirnya di wilayah sendiri itu juga
nggak begitu rame karena emang gedenya di sosial media. Oke, gitu. Jadi yang banyak yang datang itu malah justru dari jauh, luar, dari jauh gitu banget ya. gitu. Dari jauh, paling jauh nih kalau misalnya Kang suka ngobrol nggak sih sama konsumen gitu? Malahan saya ngebangun bisnis, bukan bisnis apa tuh ya? Bisnis ngebangun apa? bisnis itu. Si Akang mah merendah wae. Ngebangun bisnis itu dari ngobrol. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang datang nih gitu ya, kadang-kadang kita ajak ngobrol, terus kekurangannya apa, terus harus seperti apa gitu. Jadi lama kelamaan deket nih gitu. Jadi udah nggak, istilahnya kalau Sunda itu udah nggak asa-asa gitu ya. Ya dari situ. Tapi kayaknya memang kalau misalnya kita sebagai owner gitu ya kan ya, ngajakin ngobrol customer kita itu kayaknya sebagai salah satu teknik ya. Soalnya saya sempat datang ke salah satu tempat makan yang legend juga, sama kayak gitu, ownernya tetap menyapa gimana rasanya gitu, kayak gitu. Itu memang teknik dari yang akan lakukan gitu. Ya bisa dibilang pendekatan biar gimana ya, biar pasarnya itu ada gitu. Jadi kadang orang tuh gini, makanan enak, ya makanan enak, tapi kalau misalkan yang jualannya ketus, kadang-kadang kita jadi malas gitu. Benar. Oke, jadi pernah merasakan sebagai konsumen gitu ya Kang ya. Jadi dari situ belajar ya. Wah benar, ini kalau Kang Agus ya menyerangnya dari berbagai arah. Dari arah rasa, terus juga arah eye catching pada saat penyajian gitu kan, dan juga arah chemistry antara si owner dan juga customer supaya tetap terjalin terbangun. Karena orang kadang-kadang juga ada yang memang datang balik lagi karena emang baik kok ownernya, jadi merasa jadi kayak keluarga gimana kan, gitu kan. Konsumen itu ada yang suka ngelihat pertama emang dari rasa ya, terus kedua dari tempat, ketiganya kedekatan sampai si penjualnya itu juga. Emang nggak semua pemilik bisa seperti itu. Yang namanya tempat itu kadang bisa dikesampingkan. Maksudnya bisa dikesampingkan karena kita udah dekat sama pemiliknya, terus rasanya udah kepake, ya nggak jadi masalah gitu kan. Tapi nggak sedikit juga yang baru datang, oh tempatnya seperti ini sih gitu. Oh gitu. Aduh jadi penasaran emang seperti apa sih. Tapi kalau misalnya tetap ya Kang Agus ini tetap mengutamakan rasa dulu. Tempat mah bisa gimana aja, yang penting kan rasanya. Kalau enak mah balik lagi saya mah nanti saya harus coba. Good listener, sahabat yang mau waktu juga harus coba datang ya. 92.9 FM Mix Radio, the best mix of music. Dan kita masih sama Kang Agus, owner dari Aren Ramen. Nih kalian pasti penasaran ya, emang Aren Ramen enak? Harus nggak percaya dulu kalau belum coba ya, makanya datang langsung aja ke Jalan Bobojong nomor 125 SMP itu depanan banget sama SMP Negeri 5 Cimahi. Jadi udah nggak bakal bingung-bingung lagi untuk nyari alamatnya. Tadi kita ngebahasin soal tentang apa sih yang beda dari Aren Ramen dengan ramen-ramen yang lainnya. Kang bilang kan ya gimana ya, bingung juga, cocok-cocokan gitu ya. Tapi nih Kang, ada orang yang sudah mulai peduli tentang ini dari mana gitu, rinciannya sehat nggak sih, inilah itulah gitu kan. Kalau dari Aren Ramen sendiri seperti apa Kang, dari pemilihan material bahan dasarnya gitu Kang? Kalau ramen Aren sendiri sih dari segi kuah juga beda ya. Beda. Ada berapa jenis yang disediakan di sana? Ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Apa aja tuh? Ada yang oriental, original bikinan Aren Ramen sendiri. Oh, ada menu khusus Aren Ramen sendiri. Terus ada tom yum juga. Iya. Ada miso juga. Ada 3 macam. Ada 3 macam. Itu kan beda-beda ya. Range harga tadi dari harga 15 sampai 33.000. 15 sampai 33. Jadi kalau misalnya topping yang paling komplit di 33 ya. Iya. Kayaknya segitu mah cukup dah ya. Daripada pergi ke Korea? Ya. Tergantung juga sih. Daripada pergi ke Korea buat bikin visanya aja lebih dari segitu kan, ya kan? Tapi benar nggak sih Kang, kalau orang yang udah jajan ke Aren Ramen keluar langsung bisa bahasa Korea? Emang buka khusus juga? Belum tentu, nggak tahu juga. Enggak ya? Enggak gitu juga. Oke, kalau pemilihan bahan dasar itu seperti apa Kang? Kalau bahan dasar mungkin kalau dibilangin ya, di pasaran juga banyak. Ya. Cuman saya sendiri ngejaga kualitas juga. Ngejaga kualitas. Emang suatu tantangan sih kalau misalkan di masa pandemi sekarang itu, harga bahan mungkin bisa dibilang 50% pada naik semua. Tapi ya kita balik lagi, kita mau
mau menyajikan makanan itu seperti apa? Apa emang harus menurunkan kualitas atau gimana gitu? Kalau saya sih enggak. Prinsipnya gimana nih kalau yang dipakai sama Kang Agus sama Teh Reni ini? Yang penting konsumen puas dulu deh. Kalau masalah keuntungan itu bisa dikesampingkan dulu lah. Yang penting pasarnya ada dulu gitu. Oke, yang penting kualitas rasa dulu ya, berubah seperti gitu itu, nggak berubah ya. Ini, nah kemarin kan, kemarin kok emang kita dari kemarin ngobrol. Tadi kan diomongin katanya, itu rasanya bisa berbeda-beda. Nah, mulai stabil rasa, itu mulai kapan, Kang? Dari tahun 2017 tuh udah mulai stabil. Soalnya kuantitinya udah banyak, jadi kita punya takaran sendiri. Akhirnya ketahuan. Akhirnya gitu ketahuan ya. Gitu. Akhirnya kita bikin satu-satu, akhirnya kita bikin per kilo gitu. Itu yang awal saya bikin per kilo juga nggak langsung jadi. Kalau nggak jadi buang, ya itu gimana namanya resiko jualan kan. Waduh, sayang banget ya. Ya bisa dibilang emang sayang sih, cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Daripada sekarang kita disajikan tapi konsumennya kecewa, malah ngilang semuanya gitu. Tadi bahan-bahannya di pasaran juga banyak, tapi kalau nggak salah aku dengar Akang justru malah belinya ada bahan dasar yang beli di luar kota juga kan? Itu buat mie-nya. Buat mie juga. Sengaja memang didatangkan dari luar kota. Ya, soalnya dari mulai awal usaha. Selama 1 tahun itu saya belum nemu yang benar-benar dites sama sendiri gitu. Jadi istilahnya gini, ya namanya orang bikin jualan itu harus ngerasain sendiri lah. Jangan sampai istilahnya kita bikin kasihin gitu kan. Kalau misalkan emang nggak enak, kita yang beli juga pasti nggak bakalan balik lagi gitu. Jadi kalau misalkan menurut saya enak, ya insya Allah ke yang istilahnya ke konsumen juga pasti cocok gitu. Seolah-olah lagi mencari pencarian jati diri untuk si Aren Ramen ini gitu ya. Tapi kalau sekarang udah fix, udah nggak akan berubah lagi, udah ketemu jati dirinya Aren Ramen ini. Ya mudah-mudahan. Atau masih pengen apa nih, kan biasanya kan kalau misalnya orang usaha tuh selalu berinovasi gitu kan. Memang ini dari dicampur sama apalah gitu, tetap berinovasi nggak sih kan? Rencana sih mau bikin lagi. Mau bikin lagi. Bikin apaan tuh? Paling kita bedanya di bahan bakunya hampir sama aja, cuman dari rasa aja yang berbeda gitu. Jadi bikin varian rasa yang lain gitu. Iya Kang, soalnya kan nanti kan bentar lagi kita sangat berharap sekali kalau misalnya pandemi ini akan segera berakhir. Ini kan ketika perekonomian udah membaik kan, daya beli pun akan bisa naik gitu ya Kang ya. Jadi ketika daya beli baik, ini ada yang baru, akhirnya balik untuk mencoba ya. Ya mudah-mudahan seperti itulah. Ya mungkin buat yang usaha-usaha seperti saya itu bukan mungkin lah, pasti merasakan lah kalau dari dampak pandemi kemarin gitu. Berat banget ya. Udah memulainya berat gitu ya Kang ya. Kemudian kita juga masuk ke dalam pandemi gitu. Tapi optimis nggak sih Kang kalau misalnya si Aren Ramen ini bakal everlasting gitu Kang? Ini bakal bertahan terus gitu. Intinya berjuang aja dulu deh. Berjuang aja dulu. Berjuang dulu ya. Kalau misalkan kita ya namanya bukan cita-cita apa ya, impian pasti pengennya gimana gitu ya, tapi kadang-kadang namanya usaha makanan seperti ini tuh nggak semudah yang dibayangin gitu. Jadi kalau kita udah istilahnya bertahan di posisi ini juga, ya udah alhamdulillah, berarti kedepannya kita udah siap gitu. Karena memang kalau misalnya sebuah usaha yang memang langsung terjun si ownernya langsung ya, ini nggak bakal main-main. Ini akan sangat beda sekali dengan orang yang menggunakan karyawan gitu kan. Kalau ini nih, kalau misalnya sahabat 5 waktu ataupun good listener datang ke Aren Ramen ya, itu bakal langsung ketemu sama Kang Agus, karena Kang Agus sendiri yang bikin racikannya setelah bertahun-tahun. 92,9 FM Mix Radio. Ya, kita masih di Mix Radio, the best mix of music, dan masih ada Kang Agus, owner dari Aren Ramen. Kang, ini setelah berjuang gitu kan, mendapatkan kestabilan rasa gitu kan, sudah amat sangat diterima di masyarakat gitu. Ini tapi sebenarnya orang-orang nggak tahu ya, ini ada kendala apa sih sebenarnya selama perjalanan ini. Kalau misal tadi pada saat perintisan sih udah diceritain gitu ya. Tapi setelah usaha itu berjalan, kendalanya di luar pandemi ini apa nih Kang? Yang paling dirasa pokoknya berat dan susah gitu, tapi tetap harus kita fight gitu. Kendala itu mungkin karena yang namanya jualan
usaha kuliner kayak gini kan kita nggak bisa memaksakan pembeli ya, nggak bisa memaksakan pembeli. Terus kita juga suka balik lagi ke sendiri ya. Kebutuhan buat jajan, buat apa-apa tuh kan kadang-kadang ya namanya apa ya, namanya yang kerja atau gimana gitu. Kadang ada, kadang enggak kan gitu. Yang terberatnya ya paling kalau kita jualan nggak terlalu ramai gitu aja sih. Pas lagi sepi ya. Kalau lagi rame kayaknya semua orang juga siap ya. Iya, belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu siap. Soalnya gini, kalau kita kadang rame, justru kendala yang gedenya itu di situ. Pelayanan kurang, terus kita juga harus bisa ngejaga rasa. Terus kecepatan apa? Penyajian. Ya, balik lagi ke yang tadi, kesabaran konsumen itu segimana sih? Makanya dibangun dari obrolan, dari apa-apa itu gitu. Jadi nggak kerasa walaupun emang agak lama, tapi kitanya udah deket, ya udahlah cuek aja gitu. Kan yang penting pelayanan. Saya baru tahu loh ada orang yang usaha justru malah nggak happy karena rame, karena mungkin di sini Kang Agus ini sangat mengutamakan sekali pelayanan gitu ya Kang ya, secara tidak langsung seperti itu ya. Oke. Soalnya gini, kadang suka lucu tuh gitu ya. Kita nih yang datang nih alhamdulillah rame nih. Terus dari media sosial juga rame nih pesanannya gitu. Nah di situ kita harus pinter-pinter gitu. Sebenarnya nggak terlalu berat usahanya, kok gini-gini aja enggak ya, karena yang namanya usaha pasti ada titik di mana lagi rame dan bakal rame gitu ya. Cuma tinggal menjaga kestabilan namanya itu dengan bertahan aja di kondisi pandemi ini. Di luar banyak yang gulung tikar, ini udah keren banget Kang. Ya seperti itu. Ada hal-hal lucu nggak sih kalau misalnya lagi jualan gitu di dunia perkulineran? Ada hal yang lucu nggak sih? Kalau awal-awal sih banyak. Kalau awal-awal banyak ya lucunya. Yang paling lucu gitu. Yang paling lucunya gini, dulu pas pertama ngebentuk ya, bukan berdiri ya. Dulu kan istilahnya modal juga lah, pas-pasan lah, bisa dibilang pas-pasan, bisa dibilang menggunakan barang-barang yang ala kadarnya lah. Dulu sampai kepikiran gini, kita udah jadi mau jualan, tapi kita perlu bangku nih. Istilahnya kan perlu modal juga kan, udah beli bangku-bangku. Dulu saya sampai kebetulan di depan rumah tuh kan SMP 5 ya. Nah, bangku-bangkunya itu kan yang bekas-bekas ya. Saya ambilin sampai ada datang konsumen orang Padang lah kalau nggak salah. Cuman orangnya udah deket gitu. Sampai bilang gini, ini mah bukan bangku buat makanan, ini mah bangku SMP 5, tapi alhamdulillah sampai sekarang dia masih jadi langganan. Gitu. Lucunya kadang-kadang kalau dia datang, kita harus ngebahas itu. Selalu ngebahas itu. Nah, tapi, artinya kan rasanya enak. Bukan melihat dari si bangku atau apa sih yang disajikan di situ. Kalau nggak enak, orang nggak bakal balik lagi dong, ya Kang ya. Lucu juga sih. Jadi tiap datang ngebahasin bangku itu gitu. Ya emang kebangunnya dari obrolan, dari kedekatan gitu, sampai istilahnya yang dulu awal-awal konsumen tuh yang ada lagi kuliahan sampai dia datang lagi udah punya anak, dia masih ini gitu. Jadi kita udah terbiasa gitu. Jadi udah deket banget lah. Oke, jadi dari zaman si konsumen itu masih sekolah gitu ya, sampai sekarang udah punya anak. Banyak banget itu, Itu bagus itu. Nanti bakal terus anaknya juga udah kebiasaan tuh nanti mudah-mudahan. Itu mencirikan rasanya baik gitu ya Kang ya. Oke, tapi tadi kan nggak gampang gitu kan. Kalau misalnya kita usaha, ada yang berat, harus tahan banting tadi Kang Agus bilang. Tahan banting kayak gimana Kang yang harus dipersiapkan bagi mereka good listener ataupun sahabat 5 waktu yang ingin punya usaha sendiri Kang? Buat yang mau ini mungkin ya, saya juga sebetulnya masih belajar sih ya. Masih belajar. Cuman kadang-kadang kebanyakan kendalanya yang mau memulai usaha itu suka banyak berpikir. Banyak berpikirnya kita mau usaha apa, yang belinya siapa, terus kita ngejalannya seperti apa gitu. Kalau saya sendiri sih usahanya kalau misalkan emang udah ada produknya, jalanin aja dulu. Nanti lama-kelamaan juga pasti ketemu gitu. Terus kalau misalkan konsumennya arahnya kemana, awal akhir juga pasti ketemu. Ya tahan bantingnya kalau misalkan jualannya kurang ramai, ya itu aja sih sebetulnya kalau dibilang kuliner, di bidang kuliner.
Oke. Yang intinya jaga aja kualitas deh. Jaga kualitas ya, itu yang paling sangat penting ya gitu. Ada nggak sih yang karena ngeliat gitu kan, ngeliat aren ramen nih bagus nih, maju nih gitu, Kang saya franchise deh gitu, atau gimana sih, ada nggak sih orang yang berusaha nyuri-nyuri ilmu gitu, nyari tahu atau kemudian akhirnya dia buka kayak gitu kan, kadang-kadang ada juga sih ya, suka ada aja gitu. Banyak sih, banyak. Ada bisa dibilang ada beberapa, cuma udah kelihatan kok dari datangnya seperti gimana mau yang datang benar-benar mau menikmati makanan sama yang ada sesuatu itu beda. Oke. Ya udah tahu, tapi yang namanya rezeki ya balik lagi lah, punya rezeki masing-masing gitu. Oke, jadi nggak takut ya? Nggak. Lu boleh ikutin semuanya dari jenis bahan, ya kan? Tapi tetap balik lagi ke tangan ya. Iya. Rezeki pasti beda. Rezeki pasti beda ya. Dan ramen di tangan Kang Agus ini pasti ramen yang memiliki kualitas dan juga cita rasa yang berbeda, karena di aren ramen ini ada kuah yang namanya kuah spesial original aren ramen gitu ya, seperti itu. Aduh, enak banget ya. Oke. Thank you banget buat Kang Agus. Ada yang ingin disampaikan dulu mungkin terakhir untuk good listener ataupun sahabat 5 waktu? Buat yang dengerin boleh, yang lihat, yang dengerin boleh. Kalau misalkan emang mau ada niatan usaha, jalanin aja dulu deh. Jalanin aja dulu, jangan banyak berpikir. Ada niat, soalnya belum gini. Kalau ada niat, ada uang, kadang-kadang kita malah nggak jadi. Gitu. Jalanin aja dulu. Ya berjuangnya harus ini aja sih. Harus tahan banting aja lah. Tadi balik lagi. Oke, jadi kuncinya yang paling penting itu adalah jaga rasa dan tahan banting ya. Oke, thank you ya Kang Agus ya. Buat sahabat 5 waktu dan juga good listener yang ingin datang langsung menikmati cita rasa dari aren ramen, bisa langsung datang ke Jalan Bobojong nomor 125, itu depanan banget sama SMP Negeri 5. Atau mau telepon dulu, mangga bisa ke 0877 22 88 7423. Dan buat kalian yang nggak sempet dengerin kita malam hari ini, kalian bisa langsung kunjungi 5waktu.id. Nanti kita bisa lihat video kita di sini ya Kang ya, obrolan kita malam hari ini. Itu nomor telepon langsung saya yang jawab. Waduh, langsung ini Kang Agus juga yang jawab. Oke. Saya Christine Simanjuntak undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.